Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 2203011110139. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang kesatuan berbahasa pada mata kuliah Ilmu At-Tadawuli dengan dosen Ustadz Abdul Muntakim. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah cara berkomunikasi yang mengutamakan penghargaan terhadap lawan bicara, juga menjaga kesopanan pada norma-norma sosial dalam penggunaan bahasa. Kesantunan berbahasa juga menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, prinsip dalam kesantunan berbahasa, yang dimana dalam kesantunan berbahasa ini terdapat dua prinsip, yaitu prinsip kerjasama yang dimana dikemukakan oleh Gracis Maxim. Terdapat 4 aspek. Yang pertama itu ada kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan. Kemudian prinsip yang kedua itu ialah prinsip kesantunan, yang dimana ini dikemukakan oleh Lich Maxim. Terdapat 6 aspek. Yang pertama itu kearifan, kemurahan hati, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati. Jadi bisa disebut juga kesantunan berbahasa ini akan nyambung kepada konsep wajah negatif dan wajah positif. Selanjutnya yaitu fungsi kesantunan berbahasa. Pada fungsi kesantunan dalam berbahasa ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama, meningkatkan keharmonisan hubungan sosial. Jadi kesantunan bahasa ini meningkatkan kita pada hubungan-hubungan yang baik, entah di masyarakat, pada teman, terus di kelas, di kampus, atau di lain tempat sebagainya. Kemudian yang kedua, menghindari konflik atau kesalahpahaman. Gimana maksudnya menghindari konflik atau kesalahpahaman? Jadi karena dengan bahasa kita yang santun, bahasa kita yang baik terhadap orang, jadi orang-orang tuh tidak salah paham apa yang kita katakan. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi komunikasi kita itu efektif dan efisien kalau misalkan kita santun dalam berbahasanya. Dan yang terakhir, menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada lawan bicara. Jadi dengan kita berbahasa yang santun, kita itu menunjukkan kalau kita itu orangnya menghargai terhadap lawan bicara kita, terhadap orang lain gitu. Kemudian selanjutnya, bentuk kesantunan berbahasa. Ada 3. Yang pertama itu penggunaan sapaan yang tepat, kemudian penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih, dan yang terakhir itu penggunaan kalimat tidak langsung. Misalkan penggunaan kata tolong, segala sesuatu yang kita mintakan tolong, kita menyuruh orang lain, itu harus dengan kata tolong atau maaf. Dan juga tidak lupa untuk setelahnya itu mengucapkan terima kasih. Seperti contoh misalnya, apakah Anda bisa membantu saya? Gitu. Itu kan masuknya masih pertanyaan gitu, diawali dengan kata tanya dulu. Kalau misalkan memang ingin minta tolong. Kemudian yang kedua, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon maaf. Kemudian yang terakhir itu kayak mengucapkan terima kasih. Kalau misalkan dia udah setelah membantu kita, kayak misalkan terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah membantu saya, seperti itu. Kemudian yaitu indikator pemakaian bahasa yang santun. Jadi secara teoritis semua orang tuh harus berbahasa secara santun. Setiap orang wajib menjaga etika dalam berkomunikasi agar tujuan berkomunikasinya dapat tercapai. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dan saat menggunakan bahasa juga harus memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa, baik kaidah linguistik maupun kaidah kesantunan, agar tujuan berkomunikasinya itu dapat tercapai. Kemudian kaidah berbahasa secara linguistik yang dimaksud antara lain digunakannya kaidah bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, tata makna secara benar agar komunikasi berjalan lancar. Setidaknya jika komunikasi secara tertib menggunakan kaidah linguistik, mitra tutur akan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh pentutur.
Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa kesantunan berbahasa adalah kunci menciptakan komunikasi harmonis dan efektif, dan kesantunan juga penting dalam percakapan tatap muka maupun komunikasi digital. Prinsip kesantunan membantu menjaga hubungan sosial yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.